Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan diskusi lebih lanjut mengenai metodologi penelitian, khususnya mengenai bagaimana em, mencari dan merumuskan masalah dalam suatu penelitian. Nah, yang pertama kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan masalah. Jadi masalah itu suatu situasi apapun di mana ada kesenjangan antara kondisi yang ideal yang diharapkan dengan kondisi yang aktual terjadi saat ini. Nah, kesenjangan ini namanya masalah. Misalkan dalam satu contoh, kita ingin membuat suatu rumah, misalkan rumahnya yang bagus, yang tingkat, yang asri dengan halaman luas, itu pengennya seperti itu. Itu desired situation, kondisi yang ideal yang diinginkan. Tapi saat ini rumahnya masih kecil, masih eh, tidak ada kamar, tidak tersekat-sekat. Nah, ini kondisi saat ini. Nah, ini ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, inilah yang disebut sebagai suatu masalah. Ini masih umum. Lantas kita bicara mengenai masalah dari suatu penelitian, yaitu merupakan penyataan dari penyimpangan. Ada yang tidak sesuai ketika ada suatu teori misalkan, tapi kok hasil yang ditemukan di lapangan kok tidak sesuai dengan teori itu merupakan contohnya suatu masalah. Nah, misalkan juga ada penyimpangan dalam kinerja keuangan suatu UKM ataupun koperasi. Nah, ini di mana ini yang menjadi perbedaan, pembedanya apa? Kenapa kok tidak sesuai antara misalkan laporan keuangannya dengan kondisi real di lapangannya misalkan. Atau ada suatu hasil penelitian yang tidak sesuai dengan teori. Atau misalkan teori tidak mampu menjelaskan fenomena atau kejadian yang ada saat ini. Nah, itu bisa menjadi suatu masalah dalam penelitian. Bisa juga kalau lebih spesifik lagi dalam suatu penelitian, maka masalah ini perlu bisa dipecahkan melalui suatu penelitian ilmiah. Misalkan, barangkali eh, kinerja keuangan yang dialami oleh suatu koperasi tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, penelitiannya bisa saja mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja koperasi di Indonesia. Mungkin di luar negeri beda lagi faktor-faktor yang berpengaruh. Ya, karena teori yang dipakai yang di luar negeri, maka ketika di Indonesia tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, maka perlu dicari faktor tambahan apa kekhasan yang ada di Indonesia. Kemudian misalkan bisa juga tentang orientasi berwirausaha, tentang keinginan untuk berwirausaha pada masyarakat tertentu atau dinamika lingkungan yang berupa misalkan interaksi antara dunia kerja dengan dunia akademis atau misalkan satu UKM dengan perusahaan besar, dinamika-dinamika seperti itu perlu dilihat. Kemudian apakah akses terhadap modal barangkali juga berpengaruh pada kinerja koperasi di Indonesia. Nah, ini menjadi masalah penelitian yang potensial. Nah, untuk penelitian yang kuantitatif, di sini ada semacam rule of thumb bahwa minimal dalam masalah ini dirumuskan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalkan ada variabel A mempengaruhi variabel B, tapi itu sangat minim sekali. Kalau biasanya dalam penelitian yang kita adakan tiga lah. Tiga itu berarti misalkan A mempengaruhi C dan B juga mempengaruhi C misalkan. Atau A mempengaruhi B mempengaruhi C. Ada tiga variabel. Tentunya nanti masing-masing variabel ada indikatornya. Ada eh, tatanan cara kita menentukan bahwa variabel itu terpenuhi atau tidak.
Kemudian masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda dan diformulasikan biasanya dalam bentuk kalimat tanya. Nah, tidak bermakna ganda itu menyangkut pemilihan kata-katanya. Jangan kata-kata yang terlalu umum misalkan. Atau dalam satu baris pertanyaan masalah mungkin ada beberapa hal yang dikemukakan. Sebaiknya dipisah kalau ada beberapa hal yang jadi satu. Kemudian masalah harus dapat diuji dengan menggunakan metode empiris, yaitu bisa ada pengumpulan data yang nanti digunakan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan. Jadi uji empiris maksudnya bisa diuji berdasarkan survei yang dilakukan terhadap responden, terhadap orang-orang yang diikutkan sebagai bagian dari populasi penelitian misalkan. Itu uji empiris, uji di lapangan lah gampangannya. Kemudian harus bisa dikumpulkan datanya itu kalau kuantitatif. Kemudian di sini kita bisa lihat urutan yang dilakukan ketika merumuskan masalah. Yang pertama, kita melihat pemikiran-pemikiran manajerial, teori-teori manajemen, baik yang saat ini ataupun yang mestinya akan diperoleh di masa depan. Nah, dari sini kita bisa mulai menyaring, mulai mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira apa yang menyimpang dari kondisi lapangan dengan teori yang ada. Kemudian kita saring. Kita saring di antara banyak masalah-masalah yang ditemukan, mana kira-kira yang paling substansial, mana kira-kira yang kita tertarik untuk menelitinya. Dari hasil saringan ini, maka diperoleh masalah penelitian. Nah, proses penyusunannya, pertama misalkan ya ada beberapa sumber dari latar belakang masalah, yaitu misalkan dari fenomena yang terjadi dalam dunia bisnis atau data lapangan, atau dari sisi teori, dari teori yang ada itu masih belum menjawab semua pertanyaan. Ada variabel-variabel, faktor-faktor yang belum dibahas dalam teori itu misalkan. Nah, itu adalah theoretical gap, kemudian research gap, misalkan selama ini peneliti-peneliti terdahulu itu mempelajari mengenai hal X, tapi Y belum masuk. Atau misalkan selalu dipelajari, diteliti mengenai kondisi UKM di luar negeri, di negara barat misalkan. Tapi di Indonesia kok belum ada tentang hal tersebut. Ini bisa menjadi latar belakang masalah. Kemudian masalah ini dirumuskan eh, pertama kali tentang rumusan masalah umum, baru secara khusus masalahnya dirumuskan menjadi masalah penelitian. Kemudian yang tengah ini research gap, itu ada beberapa cara memperoleh masalah dari research gap. Yang pertama, jadi kesenjangan penelitian. Penelitian yang belum dilakukan oleh orang lain sebelumnya, misalkan ya. Yang pertama, sudah ada konsepnya, sudah ada teorinya, tapi teori ini belum dibuktikan di lapangan secara empiris. Itu bisa menjadi masalah. Atau eh, ada suatu hipotesis, ada suatu teori, tapi selama ini ketika diuji, teori ini ternyata tidak terbukti. Nah, kita mencoba pada kondisi lain, barangkali nanti teori tersebut atau hipotesis tersebut yang merupakan bagian dari teori itu bisa terbuktikan. Kemudian misalkan ada suatu penemuan hasil penelitian tertentu yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain yang diadakan sebelumnya. Nah, ini ada kontradiksi, maka kita ingin klarifikasi, kita ingin tahu mana yang benar. Atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya itu masih banyak kekurangan. Misalkan dari sisi jumlah respondennya, jumlah yang disurvei. Misalkan dari sisi luasan atau daerah yang disurvei. Dan sebagainya itu bisa menjadi sumber dari research gap atau kesenjangan penelitian. Dan ini bisa dirumuskan menjadi suatu masalah penelitian. Nah, ketika kita merumuskan masalah harus ada beberapa prinsip yang kita pegang. Yang pertama, agar dia menjadi masalah yang baik,
adalah masalah itu layak untuk diteliti. Ada cara penelitiannya, bisa diteliti. Kemudian yang kedua, masalahnya harus bisa dirumuskan dengan jelas. Tidak sumir, tidak terlalu luas, tapi bisa lebih spesifik. Dan harus signifikan, harus sesuatu yang berarti, bukan remeh-temeh. Dan dia tidak melanggar etika, tidak menyangkut masalah yang sensitif, yang tidak etis. Kemudian ketika kita menentukan masalah, ada beberapa kriteria yang kita gunakan. Ini sebagian bertambalan dengan tadi ya. Jadi yang pertama, dia menarik untuk diteliti. Kemudian dia akan punya kontribusi atau sumbangan terhadap dunia teori yang sudah ada. Ataupun dia bisa membantu memecahkan masalah-masalah di lapangan yang bersifat praktis. Kemudian masalah tersebut dapat diuji, dapat dites apakah benar atau tidak. Ketika ada suatu hipotesis, nanti hipotesis itu suatu asumsi, suatu yang kita perkirakan, maka melalui adanya pengumpulan data, kemudian analisis data, kita tanya pada orang-orang atau kita lakukan observasi pada banyak perusahaan dan seterusnya, nanti akan bisa terjawab. Dan tentunya juga layak dari sisi waktu dan biaya yang akan dikeluarkan, apakah sesuai dengan yang tersedia. Ketika kita menemukan masalah, ada dua cara penyampaiannya, yaitu dengan metode formal dan metode non-formal, dan ada juga metode analog dan metode renovasi. Nah, kalau metode analog, ini kita uh, menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang lain yang terkait. Jadi dianalogikan. Ketika ada suatu uh, pengetahuan atau teori dalam hal psikologi, dalam hal perilaku manusia. Nah, kita coba gunakan pada bidang perilaku dalam perusahaan. Atau ada perilaku individu, nah, kita coba terapkan pada perilaku organisasi misalkan. Jadi dianalogikan atau diseandaikan, disamakan antara perilaku organisasi dengan perilaku individu, misalkan seperti itu. Ada juga metode renovasi, yaitu dengan memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen atau metode lain yang lebih bagus. Jadi misalkan kita melihat ada 3 variabel yang diteliti pada penelitian sebelumnya, tapi sebetulnya variabel-variabel itu belum menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi. Maka kita tambahkan lagi satu faktor sebagai variabel baru. Nah, itu kita tambahkan sesuatu, itu metode renovasi. Atau faktor yang dipertimbangkan itu sebetulnya tidak berlaku di Indonesia. Nah, kalau di Barat berlaku tapi di Indonesia tidak berlaku, maka kita ganti dengan faktor lain atau dengan variabel lain. Kemudian ada juga metode morfologi. Metode morfologi itu dia melihatnya sebagai suatu matriks. Jadi berbagai komponen. Nah, ini kita kombinasikan, ada yang dalam bentuk baris, ada yang dalam bentuk kolom. Kita gabungkan untuk menjadikan suatu tampilan yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap. Atau dekomposisi. Dekomposisi itu penguraian masalah menjadi elemen-elemen masalah yang lebih kecil, atau sebaliknya metode agregasi, yaitu menggabungkan beberapa penelitian yang berbeda-beda perspektif sudut pandangnya menjadi satu penelitian, suatu masalah yang lebih besar, yang lebih kompleks, yang lebih menyeluruh. Itu pendekatan formal. Kalau pendekatan non formal pakai intuisi. Intuisi itu pakai perasaan. Perasaan dari peneliti, kalau seorang peneliti atau ahli itu sudah sedemikian puncak kemampuan kompetensi pemikirannya, maka dia mulai bisa menggunakan intuisi atau fenomenologi, yaitu berdasarkan apa yang terjadi betul-betul di lapangan.
atau konsensus berdasarkan best practices, berdasarkan apa yang biasa dilakukan dalam praktek suatu bisnis, atau metodologi pengalaman, yaitu pengalaman perusahaan, suatu perusahaan ternyata dia menemukan cara kerja yang paling baik untuk dia. Nah, ini dicoba, dijadikan suatu penelitian dan dicoba untuk dipakai di perusahaan lain. Nah, ketika kita merumuskan masalah, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai mengalami kesalahan ini. Yaitu pertama, kita segera mengumpulkan data, tapi kita belum tahu variabelnya apa, kita belum tahu faktor-faktornya apa, indikator atau penciri masing-masing faktor itu apa, tujuan penelitian juga belum jelas, tapi kita sudah mengumpulkan data. Nah, itu yang belum boleh dilakukan. Kemudian, nah, data yang ada langsung dirumuskan masalahnya berdasarkan data itu, tapi tidak ada cantolan teori-teori sebelumnya. Atau misalkan penelitiannya itu sifatnya permasalahannya terlalu umum, sehingga interpretasinya juga tidak akan tajam. Atau dia merumuskan masalah tapi nggak ada dasar teorinya, atau teori masalahnya itu tidak signifikan, tidak akan memberikan sumbangan pada pengetahuan atau pada perbaikan praktik dalam suatu perusahaan. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada rumusan masalah, kenapa kok terjadi stagnasi atau mandeknya kinerja usaha mikro selama 5 tahun terakhir. Nah, kita bisa rumuskan masalahnya, misalkan faktor apa yang mempengaruhi stagnasi atau berhentinya peningkatan kinerja usaha mikro, kemudian perlunya dukungan pemerintah itu seberapa, dan bagaimana peran swasta di dalam menyelesaikan masalah kinerja usaha mikro. Atau rumusan masalah yang lain lagi, belum ada kebijakan strategis untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah berbasis potensi lokal wilayah. Nah, rumusan penelitian bisa jadi misalkan bagaimana memetakan potensi ekonomi untuk mendorong daya saing UGM. Kemudian bagaimana model pengembangan ekonomi wilayah agar potensi lokal bisa mendorong daya saing. Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam kebijakannya sebagai stakeholder. Nah, ini contoh rumusan masalah penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah. Sehingga memang perlu dibedakan kalau rumusan masalah sifatnya masih umum. Dari sini kita masih ingat tadi dari yang umum ini bisa dirumuskan masalah penelitian dengan berbagai cara tadi ya, dengan analog, renovasi, morfologi, dekomposisi, agregasi. Itu yang formal. Ataupun yang non formal, perkiraan fenomenologi, konsensus, dan pengalaman. Nah, demikian pembahasan kita sejenak mengenai masalah penelitian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.